Halo, perkenalkan nama saya Dina Rusmayanti, NIM saya 12192255, saya dari 123B. Perkenalkan, nama saya Irena Adia Sofi dengan NIM 12191894. Nama saya Virena Rahmawati, NIM 12191713. Perkenalkan, nama saya Kresna Laksamana dari kelas 12 3B, NIM 12192522. Halo, nama saya Suhaibul Hasan Setiawan dengan NIM 12192455. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penginstalan Linux Ubuntu dengan tipe Bionic Beaver alias menggunakan VirtualBox. Langsung saja menuju ke pembahasan spesifikasi perangkat yang digunakan. Spesifikasi perangkat yang kami gunakan dalam penginstalan Ubuntu yaitu Acer model Aspire F5 strip 431 dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Dual Core 107U dengan berkecepatan 1,5 GHz, 2 GB, DDR-RAM dengan ruang penyimpanan sebesar 500 GB. Untuk pengolah grafis, laptop ini menggunakan Intel HD Graphics. Ya, untuk selanjutnya, perangkat atau bahan yang dibutuhkan dalam penginstalan dan remastering. Yang pertama ada ISO Ubuntu. Ubuntu yang digunakan di sini yaitu versi 18.04 LTS. Yang kedua ada WinRAR Archive. WinRAR Archive sendiri untuk mengekstrak file ISO dari Ubuntu. Dan yang ketiga ada Synaptic Manager Packet yang digunakan untuk melakukan penginstalan paket software. Dan yang terakhir ada VM VirtualBox. VM VirtualBox sendiri digunakan untuk melakukan penginstalan Linux secara virtual. Ya, untuk selanjutnya ada langkah-langkah dalam penginstalan. Yang pertama, instalasi VirtualBox terlebih dahulu. Download install VirtualBox dari link berikut, lalu klik pada pilihan download. Selanjutnya, pilih Windows Host pada bagian VirtualBox versi 6.x.x Platform Packages. Karena kami melakukan install VirtualBox pada Windows dengan operasi sistem 32 bit, maka kami memilih versi 5.2. Setelah itu, Anda bisa jalankan file yang telah Anda download sebelumnya. Kemudian, klik tombol Next, pilih fitur VirtualBox mana saja yang ingin diinstal dan yang akan digunakan. Secara default, seluruh fitur akan terinstall. Pada kali ini, kami akan menginstal seluruhnya. Jadi, selanjutnya Anda dapat melakukan klik tombol Next. Kemudian, pada langkah ini akan ditampilkan beberapa option atau pengaturan seperti tidak ingin shortcutnya tidak terinstall di desktop, maka bisa menghilangkan checklist pada bagian Create a shortcut on the desktop. Dan kali ini kami akan menceklis seluruhnya. Pada langkah selanjutnya akan ada peringatan bahwa network atau jaringan akan terreset sementara dan akan terputus dari jaringan selama instalasi. Jadi, ini tidak akan berbahaya dan bisa melanjutkannya ke langkah selanjutnya dengan klik tombol Yes. Dan yang terakhir, konfirmasi pengaturan yang sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya, selama proses instalasi akan ada notifikasi bahwa harus mempercayai Oracle Corporation untuk melakukan instalasi software yang dia miliki tersebut. Kemudian Anda klik install untuk melanjutkan proses instalasi VirtualBox.
Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Apabila proses instalasi berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa instalasi Anda telah berhasil. Untuk memulai langsung aplikasi VirtualBox, silakan checklist di bagian Start Oracle VM VirtualBox. Untuk tampilan muka aplikasi VirtualBox dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. 2. Instalasi Lubuntu 18.045. Download terlebih dahulu file ISO di website resmi Lubuntu yaitu lubuntu.me. Setelah membuka laman tersebut, pilih download pada header laman tersebut, maka akan ditampilkan versi dari Lubuntu yang ada. Selanjutnya, setelah memasuki laman download, di situ kita bisa memilih file ISO dari versi Lubuntu yang kita butuhkan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memilih versi desktop 18.045 untuk operating system 32 bit. Selanjutnya, buka VirtualBox, lalu memilih menu baru yang berwarna biru. Sistem akan menampilkan form nama yang akan digunakan sebagai nama virtual mesinnya. Tipe untuk virtualisasi mesinnya karena akan menginstal Linux, maka pilih Linux. Pada bagian versi, pilih Ubuntu karena Lubuntu sebagai turunan dari distro Ubuntu. 32 bit disesuaikan dengan operating system, PC, dan prosesor arsitektur dari file ISO yang digunakan. Alokasi memori. Lalu atur banyaknya memori atau RAM untuk dialokasikan ke mesin virtual. Ukuran memori minimal yang disarankan adalah 1 GB atau 1024 MB. Setelah mengalokasikan, lalu pilih lanjut. Menentukan ukuran virtual hard disk. Klik buat hard disk virtual sekarang, karena VirtualBox merekomendasikan 10 GB. Pemilihan tipe berkas hard disk. Pada tahap ini, pilih lanjut saja, tidak perlu merubah settingan defaultnya. Pengalokasian dinamik. Pilih dialokasikan secara dinamik agar lebih fleksibel dalam penggunaan hard disk. Beri nama berkas hard disk dan alokasi VDI. Pada tahap ini bisa langsung klik buat. Pilih Source ISO. Setelah kita buat penyimpanan virtualnya, langkah selanjutnya yaitu browse atau arahkan di mana file ISO-nya tersimpan. Jalankan virtual mesin yang telah dibuat. Klik pada virtual mesin yang telah dibuat, lalu jalankan Linux Lubuntu dengan klik mulai. Pemilihan bahasa yang akan digunakan dalam proses install Linux Lubuntu di VirtualBox, lalu tekan Enter. Opsi pemasangan. Perbedaannya, coba Lubuntu tanpa memasang dengan pasang Lubuntu. Ketika memilih coba Lubuntu, maka ketika kita melakukan modifikasi Lubuntu, ketika mesin virtualnya dimatikan, perubahan yang kita buat tidak akan tersimpan. Dan ketika memilih pasang Lubuntu, ketika melakukan modifikasi, ketika mesin kita matikan, maka perubahannya akan tersimpan. Pemilihan pembaruan dan perangkat lunak lain. Ketika memilih instalasi normal, maka semua paket standar bawaan yang dibutuhkan akan diinstal semua. Dan apabila memilih instalasi minimal, maka user akan melakukan penginstalan software secara manual atau melakukan download sendiri. Tipe instalasi: melakukan partisi atau memformat ulang hard disk yang disimpan. Karena penginstalan baru biasanya tidak akan terjadi apa-apa ketika melakukan format data. Lalu, menekan pilihan install atau pasang, maka akan muncul verifikasi seperti di bawah ini. Selanjutnya, pemilihan zona waktu. Pemilihan zona waktu disesuaikan dengan tempat tinggal. Di sini kami pilih Jakarta karena berada di zona waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, membuat akun atau login Lubuntu. Pada bagian ini yang paling penting adalah bagian username dan password, karena digunakan untuk login ke Linux, maka kita tidak boleh lupa username dan passwordnya. Apabila lupa, tidak ada cara untuk masuk selain install ulang.
Selanjutnya, tunggu proses instalisasi berlangsung. Pada proses penginstalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah semua paket terinstall, akan tampil notifikasi seperti di bawah ini untuk menyalakan ulang Linux. Berikut adalah tampilan dari Lubuntu. Selanjutnya saya di sini Sohibul Hasan Setiawan akan menjelaskan bagaimana menjalankan perintah dasar dan cara penginstalan software atau paket di Linux, khususnya Lubuntu. Yang pertama, untuk menjalankan perintah dasar di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan 6 perintah dasar. Yang pertama yaitu perintah df atau disk free. Perintah ini digunakan untuk menampilkan ruang file system dari hard disk yang kita pakai. Langkah pertama tentunya kita buka dulu terminalnya, yaitu LX terminal pada Lubuntu. Ketika kita masukkan perintah df, maka di situ akan tampil mengenai space dari hard disk yang kita pakai. Yang kedua adalah perintah pwd atau print working directory. Perintah ini digunakan untuk menampilkan direktori yang sedang aktif. Perintah ini tidak mempunyai option dan argumen. Biasanya ketika kita membuka terminal dan mengetikkan pwd, maka akan secara otomatis direktorinya atau direktori yang aktif itu berada di bagian home. Lalu yang ketiga adalah perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah direktori yang aktif. Pada saat dilakukan komen pwd sebelumnya, direktori berada di bagian home Diana 1, lalu ketika mengetikkan perintah cd dokumen, direktori akan berpindah ke bagian home Diana 1, lalu direktori dokumen. Selanjutnya yang keempat yaitu mkdir atau make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori atau folder baru. Nah, di sini kami membuat sebuah direktori yang bernama dataku di bagian home. Lalu yang selanjutnya perintah mv atau move. Perintah yang digunakan untuk memindahkan file atau direktori. Di sini kami mencoba memindahkan file coba abw. Sebelumnya file coba abw ini berada di bagian home ya. Kita buat mendadak yang berada di bagian home Diana 1. Kita akan pindahkan file coba abw ini, coba.abw ini ke dalam direktori bagian home /Diana 1 dataku, di folder dataku yang kita buat sebelumnya. Perintah ini juga bisa digunakan untuk merename atau mengganti nama file. Lalu perintah terakhir adalah perintah rm atau remove. Yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus file atau directory. Dengan mengetikkan perintah tersebut, kami mencontohkan menghapus file coba.abw-nya yang berada di dalam direktori dataku yang di bagian home Diana 1 yang sebelumnya kita pindahkan. Kita menghapus dengan format rm lalu nama filenya coba.abw. Lalu ketika kita melihat isi direktori itu dengan perintah ls, maka file coba.abw-nya sudah terhapus. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana melakukan penginstalan software atau paket pada Linux. Di sini kami akan memberikan contoh cara penginstalan, yaitu 2 cara penginstalan. Yang pertama menggunakan terminal dan menggunakan software bawaan dari Lubuntu, yaitu Synaptic Manager Paket. Yang pertama menggunakan terminal. Perintah penginstalan paket atau software dapat menggunakan utilitas baris perintah Advanced Packet Tool atau APT, yaitu baris perintah untuk sistem manajemen paket. Berikut ini kami berikan panduan penginstalan paket Vim, yaitu aplikasi untuk editor yang dapat berjalan pada konsol untuk mempermudah kita dalam proses membuat atau melakukan perubahan, yaitu perubahan file serta menambah perintah dengan cepat dan efisien. Langkah-langkahnya adalah
Yang pertama, buka LX terminalnya atau konsol pada Linux. Lalu pastikan PC itu tersambung dengan koneksi internet. Setelah LX terminalnya terbuka, kita ketikkan komen sudo apt install vim tanpa tanda petik. Lalu kita ketikkan komen pada terminalnya, yaitu perintah sudo apt install aplikasinya, yaitu vim. Setelah paket ditemukan, tekan Y lalu enter untuk melanjutkan. Tunggu proses penginstalan paket dari vim itu sampai selesai. Lalu menggunakan aplikasi, yaitu Synaptic Manager Paket. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membuka aplikasi dari Synaptic Manager Paket, lalu cari atau pilih aplikasi yang akan diinstal. Kali ini kami akan mencontohkan penginstalan browser Chrome, karena di Lubuntu itu browser bawaannya adalah Mozilla Firefox. Setelah aplikasi itu ditemukan, tandai aplikasi itu, yaitu Chrome. Kemudian pilih terapkan pada aplikasi yang ditandai. Tunggu sampai proses download selesai. Nah, mungkin di sini proses downloadnya akan memakan waktu, sama halnya dengan kita menginstal aplikasi di terminal. Lalu ketika proses instalasi itu selesai, kita bisa langsung membukanya atau close. Di sini kami langsung membukanya. Begini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Demikian tadi mengenai pengulasan atau virtualisasi Linux Lubuntu 18.04 LTS dan cara melakukan perintah dasar pada Linux, serta melakukan penginstalan paket atau software, yaitu menggunakan terminal dan software bawaannya Synaptic Manager Paket. Mohon maaf apabila ada banyak tutur kata atau kesalahan yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.